Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 2. Cinta pada pandangan pertama. Dan seharian itu ia gunakan untuk mencoba beradaptasi dengan lingkungan kantor serta karyawan di sana. Bahkan Alana sama sekali tidak masuk ke dalam ruangan Alan karena takut. Entah apa yang membuatnya takut, tetapi yang jelas ia takut untuk masuk dan menemui atasannya. Ia harus belajar mulai hari ini. Hari berikutnya, Alana sudah siap dengan pekerjaannya hari ini. Semalaman mempelajari apa yang disukai dan tidak disukai oleh atasannya itu membuatnya kini bisa lebih memahami Alan. Seperti pagi ini, Alana menyiapkan kopi pahit sebelum Alan datang. Ia meletakkan kopi buatannya di meja kemudian berniat untuk pergi. Seakan takdir tak berpihak padanya, pintu terbuka bersamaan dengan Alana yang baru saja ingin keluar. Sehingga akhirnya pintu yang terbuat dari kayu jati murni itu berhasil menubruk dahinya. Astaga, kau tidak apa-apa, tanya Alan melihat Alana yang memegangi dahinya yang memerah. Meskipun begitu wajahnya tetap menunjukkan senyum. Selamat pagi, Pak, sapa Alana menunduk kecil. Bagaimana dahimu? Apa perlu aku panggilkan dokter perusahaan untuk memeriksamu? Tanya Alan melihat dahi Alana yang semakin merah. Maklum saja wajah Alana putih bersih sehingga merah terlihat begitu kontras padanya. Tidak, Pak, terima kasih banyak, saya permisi. Pamit Alana lalu segera keluar dari ruangan Alan. Astaga, gadis itu selalu saja, gumam Alan melepas jasnya kemudian ia letakkan di kursinya. Alana berusaha menyamai jalan atasannya yang begitu cepat. Siang ini Alan ada jadwal jamuan makan siang dengan perusahaan yang bekerja sama dengan C&M Group. Alana dengan sigap membukakan pintu mobil untuk Alan. Di mana setelahnya ia segera duduk di sebelah Alan yang sudah sibuk memegangi iPad di tangannya. Apa jadwalku setelah ini? Tanya Alan sambil mengusap layar iPad yang menampilkan statistik penjualan. Tidak ada, Pak. Setelah ini jadwal Anda kosong, jawab Alana yang sudah menghafal jadwal Alan untuk hari ini. Alan mengangguk kecil, tak lama setelahnya ponsel Apple digigit miliknya berbunyi. Segera ia menjawabnya setelah tahu siapa si penelpon. Kenapa Bunda? Tanya Alan yang didengar oleh Alana. Ah, sepertinya itu adalah ibunya Alan. Tebak Alana. Baiklah Bun, setelah pertemuan ini aku akan pulang ke mansion. Jangan khawatir, aku pasti datang. Putus Alan mengakhiri percakapan teleponnya dan menyimpan ponselnya di saku.
Setelah pertemuan ini kau harus menemaniku pulang ke rumah, ucap Alan menatap Alana yang mengangguk sopan. Baik, Pak, balas Alana patuh atas perintah atasannya. Mereka sampai di sebuah restoran yang cukup mewah. Alana berjalan di belakang Alan dengan membawa beberapa berkas yang diperlukan untuk membahas kerjasama. Alan menghampiri seorang pria yang sudah lumayan berumur, lalu menjabat tangannya dengan sopan. Alana sendiri memberikan hormat pada klien atasannya dengan mengangguk kecil. Maaf telah membuatmu menunggu, Pak Bobby, ucap Alan seraya membuka kancing jasnya sebelum duduk. Tidak masalah, balasnya tersenyum. Perkenalkan dia Alana, sekretaris saya, ucap Alan memperkenalkan Alana yang langsung mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan klien Alan. Wah, nama kalian mirip sekali ya, Alan dan Alana. Tukas Pak Bobby seketika membuat Alan dan Alana sadar jika nama mereka benar-benar mirip. Mungkin kebetulan saja Pak, balas Alan memutus pembahasan nama mereka yang hampir sama itu. Makan siang pun berlangsung, setelahnya mereka membahas tentang kerjasama mereka yang sebentar lagi akan terjalin. Hanya butuh satu tanda tangan Pak Bobby maka kerjasama dengan kontrak selama 2 tahun akan terjadi. Saya suka kinerja Anda Pak Alan. Di usia muda Anda sudah bisa menjadi CEO dengan banyak keahlian yang luar biasa, puji Pak Bobby. Terima kasih banyak, Pak. Saya sangat tersanjung mendengarnya, balas Alan tersenyum. Setelah selesai pertemuan, seperti kata Alan tadi mereka pergi ke rumah Alan. Selama perjalanan tidak ada pembicaraan, Alan yang diam sementara Alana sibuk mengurus hasil kontrak yang tadi baru terjalin melalui iPad-nya. Taraf, kita mampir ke toko bunga dulu, ucap Alan pada sopir sekaligus asisten pribadinya di luar perusahaan. Baik, Tuan, sahut Taraf membelokkan mobilnya menuju toko bunga yang biasa Alan datangi sebelum pulang ke mansion orang tuanya. Saya akan kirim salinan kontraknya kepada Bapak, dan mohon Bapak segera menandatanganinya, ucap Alana setelah selesai mengerjakan tugasnya. Kau tinggal sendiri di Jakarta? Tanya Alan, bukannya menjawab ucapan Alana tadi Alan justru bertanya hal lain. Iya Pak, kedua orang tua saya tinggal di kampung, jawab Alana. Lalu kau tinggal di mana? Tanya Alan lagi semakin memperpanjang perbincangan mereka. Tidak jauh dari kantor, Pak, jawab Alana canggung untuk menjawab pertanyaan atasannya itu. Apa kau punya pacar? Serobot Alan semakin bertanya lebih jauh, bahkan Alana terkejut mendengar pertanyaan Alan barusan. Maaf, maksud saya, sudah lupakan saja.
ralat Alan merasa bodoh bertanya demikian. Alana hanya mengangguk kecil, bibirnya menyunggingkan senyuman paksa dicampur aneh. Bagaimana tidak? Apa ada atasan yang menanyakan hal pribadi di saat masih bekerja? Tenang Alana, dia hanya bertanya. Astaga, batin Alana menggenggam tangannya sendiri erat. Mansion keluarga Abimana, bangunan mewah nan kokoh kini tepat berada di depan Alana. Gadis itu tampak terpukau melihat bagaimana mansion indah seperti itu dikelilingi taman yang begitu terawat. Bunga bermekaran dengan cantik, rumput hijau dan ada mesin air otomatis yang menyebar ke seluruh taman. Alan berjalan duluan meninggalkan Alana. Melihat itu Alana bergegas menyusul Alan dan berusaha untuk tetap tenang. Pintu yang tingginya 5 kali dari tinggi tubuh Alana kini terbuka lebar menyambut putra sulung keluarga Abimana. Bunda, suara Alan begitu menggelegar di sudut ruangan, kepalanya menoleh ke kanan dan kiri guna mencari sang bunda. Alan, putraku, sahut seorang wanita yang terlihat sudah berumur namun masih tetap cantik. Di belakang wanita itu terdapat seorang wanita cantik dan terlihat sangat elegan. Tatapannya langsung menatap Alana yang memberikan salam hormat padanya. Alan, kau datang bersama siapa? Tanya wanita itu dengan suara yang begitu angkuh. Dia Alana, sekretarisku, jawab Alan memperkenalkan Alana. Oh kau cantik sekali, semoga nyaman ya bekerja dengan alam, cicit bunda Alan bernama Rina. Tentu, Nyonya, balas Alana dengan sopan. Fiona, ajak kakakmu ke meja makan, tutur Bunda Rina pada putrinya. Iya, Bun, Fiona yang merupakan adik Alan, mengajak pria itu menuju ruang makan. Sementara itu, Bunda Rina mendekati Alana dan memberikan senyuman hangatnya pada Alana. Alana membalas senyuman wanita di depannya tak kalah ramah dan sopan. Ayo, nak, kau juga harus ikut makan, ajak Bunda Rina menarik pelan pergelangan tangan Alana. Tidak. Nyonya, saya sudah makan tadi. Tolak Alana merasa tidak enak hati jika harus makan bersama keluarga atasannya. Sedikit saja, nak, aku sudah masak banyak, pinta Bunda Rina tampak memohon. Tentu Alana menjadi semakin tidak enak karena itu. Akhirnya Alana ikut makan bersama dengan Alan, Bunda Rina dan Fiona. Sedikit canggung untuk menyuap makanan ke dalam mulutnya. Karena tadi mereka memang sudah sempat makan dan entah mengapa Alan terlihat begitu menikmati makanannya meski ia juga tadi sudah makan. Makanlah, Alana, jangan malu,
Cicit Alan menatap Alana yang sejak tadi malu-malu. Tidak perlu malu, lagi pula tidak akan ada yang memarahimu di sini, sahut Fiona sedikit ketus pada Alana. Akhirnya Alana mulai menyuap makanan ke dalam mulutnya. Setelah menghabiskan setengah nasi dalam piringnya, ia memilih untuk menyudahi makannya karena perutnya juga sudah sangat kenyang. Setelah dari mansion Abimana, Alan langsung untuk Alana pulang dan tidak perlu kembali ke kantor lebih dulu karena waktu juga sudah sore. Awalnya Alana menolak, namun akibat pemaksaan Alan, akhirnya wanita itu mengangguk juga. Iya, Pak Taraf, sudah sampai di sini rumah saya, ucap Alana pada Pak Taraf yang sejak tadi fokus membawa mobil. Di mana rumahmu? Tanya Alan tidak melihat ada rumah di sekitar sana. Gang kecil itu, masuk ke dalam, Pak, jawab Alana menunjuk gang senggol yang terletak tidak jauh. Kau tidak mau diantarkan sampai ke dalam? Tanya Alan lagi dan sontak itu membuat Taraf yang mendengarnya terbatuk. Ada apa denganmu? Tanya Alan menatap tajam Taraf. Maaf, Tuan, jawab Taraf berusaha menahan batuk yang lagi-lagi ingin keluar. Maaf, Pak, tidak perlu. Selain merepotkan, mobil Anda juga tidak akan muat masuk ke sana. Tolak Alana kemudian menunduk sopan sebelum akhirnya benar-benar keluar dari mobil Alan. Alan menatap Alana sampai gadis itu tak terlihat di telanggang yang ia sendiri tidak tahu sebesar apa jalan menuju rumah Alana. Setelah beberapa saat akhirnya ia memutuskan untuk pulang ke apartemennya karena tubuhnya juga sudah sangat lelah. Antar aku ke apartemen, pinta Alan seraya mengendurkan dasinya dan bersandar di jok mobil dengan kepala mendongak. Tuan, boleh saya bertanya? Tanya Taraf ragu. Dehem Alan tanpa menatap pada asistennya itu. Maaf jika saya lancang, apa Anda menyukai Nona Alana? Tanya Taraf yang membuat Alan mengubah posisinya menjadi duduk tegap. Apa maksudmu? Tentu saja tidak, jawab Alan cepat, meski awalnya ia ragu untuk menjawab. Entahlah, untuk saat ini mungkin cinta tidaklah etis. Mereka baru bertemu beberapa saat dan bagaimana dengan anehnya Alan langsung jatuh cinta pada gadis itu. Apakah ini yang disebut cinta pada pandangan pertama? Alan tidak terlalu memusingkannya, ia bisa-bisa stres karena terus bergulat dengan pikirannya. Alana hanya seorang gadis dari keluarga biasa, ia juga merupakan anak sulung dari dua bersaudara. Kedua orang tua dan juga adiknya tinggal di kampung, karena faktor ekonomilah yang membuat Alana memilih jejak merantau ke kota.
berharap jika dirinya dapat merubah nasib keluarga. Terduduk di ranjang tipis miliknya, ia memandangi layar ponsel yang sedang menampilkan foto keluarganya. Ada bapak, ibu, dirinya dan adiknya yang masih kecil. Seketika Alana merindukan keluarganya, ia mencari nomor dengan nama bapak, kemudian menekannya. Suara sambungan terdengar menyambut telinga Alana. Dalam kurang dari 1 menit barulah terdengar suara pria yang begitu ia rindukan sejak merantau. Assalamualaikum, Bapak. Alana hampir saja menangis karena kerinduannya. Waalaikumsalam, Alana. Nak, bagaimana kabarmu di Jakarta? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak sama yang lain gimana di sana? Alana berusaha menahan sesak di dadanya. Ia tidak mau bapaknya berpikir bahwa Alana sedang menangis. Alhamdulillah baik juga. Bapak ikut senang mendengar bahwa kamu sudah dapat pekerjaan. Semoga Allah selalu melindungi kamu ya, Nak. Amin, Pak. Ibu mana? Boleh aku bicara sama ibu, Pak? Kerinduan Alana sedikit berkurang tatkala mendengar suara wanita yang telah melahirkannya. Bersambung.